Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amin. Yang terhormat Bapak Dani Muhtada selaku pengasuh pesantren Risat Al Muhtada, yang yang terhormat Ibu Hikmayatin Jarillah selaku pengasuh pesantren Risat Al Muhtada, segenap dewan guru dan mentor pesantren Risat Al Muhtada yang saya hormati, dan tidak lupa teman-teman yang selalu dirahmati Allah oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan sedikit kultum dengan judul Jangan biarkan puasamu sia-sia. Puasa bukanlah menahan lapar dan dahaga saja, namun puasa hendaknya menahan diri dari hal-hal yang diharamkan dan sia-sia. Jika tidak demikian, puasa seseorang jadi tidak ada nilainya, dan yang didapati bisa jadi hanya lapar dan dahaga saja. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, betapa banyak orang yang berpuasa, namun dia tidak mendapatkan dari puasanya tersebut, melainkan hanya rasa lapar dan dahaga. Jangan sampai puasa kita termasuk puasa yang sia-sia. Nah, di sini saya akan menyampaikan ada beberapa hal yang harus kita hindari agar puasa kita bernilai dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kita harus menghindari berkata dusta dan juga berbohong. Kemudian juga fitnah dan ucapan keji yang bisa mengurangi pahala puasa kita, bahkan bisa jadi puasa kita tidak diterima sama sekali. Rasulullah SAW pernah bersabda dari Abu Hurairah yang berbunyi, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, malah mengamalkannya, maka Allah tidak butuh dari rasa lapar dan haus yang dia tahan. Kemudian As-Suyuti pernah mengatakan, yang dilarang dalam hadis ini adalah azur, yaitu dusta dan memfitnah. Sedangkan maksud mengamalkannya adalah melakukan perbuatan keji dan setiap apa yang Allah larang yang merupakan konsekuensi dari berkata dusta. Kemudian Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan, perbuatan yang disebut dalam hadis ini itulah yang mengurangi pahala puasa seseorang. Al-Baidawi rahimahullah mengatakan, ibadah puasa bukanlah hanya menahan diri dari lapar dan dahaga saja. Bahkan seseorang yang menjalankan puasa hendaklah mengekang berbagai syahwat dan mengajak jiwa pada jalan kebaikan. Jika tidak demikian, sungguh Allah tidak akan melihat amalannya, dalam artian tidak akan menerimanya. Kemudian perbuatan yang harus kita hindari yang kedua yaitu berkata sia-sia dan berkata kotor. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda dari Abu Hurairah yang berbunyi, puasa bukanlah hanya menahan makan dan minum saja, akan tetapi puasa adalah dengan menahan diri dari perkataan sia-sia dan kata-kata yang kotor. Apabila ada seseorang yang mencelamu atau berbuat usil padamu, katakanlah padanya, aku sedang berpuasa, aku sedang berpuasa. Hindari perkataan yang tidak bermanfaat dan kata-kata kotor. Jika ada yang mengganggu kita saat puasa, cukup katakan, aku sedang puasa, aku sedang puasa. Kemudian yang ketiga, ketika kita berpuasa, selain menahan lapar dan dahaga, kita juga harus menjauhi segala bentuk perbuatan maksiat. Nah, maksiat ini termasuk diantaranya adalah dusta, perbuatan zalim, dan permusuhan antara sesama manusia terkait urusan darah, harta, dan kehormatan. Ada pepatah bijak dari Ibnu Rajab Al-Hambali yang mengingatkan kita bahwa menjauhi hawa nafsu dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala tidak akan sempurna jika kita masih terus melakukan hal-hal yang dia larang. Bahkan di bulan Ramadan kita harus ekstra berhati-hati agar maksiat tidak terus berlanjut. Tidak cukup hanya menahan lapar dan dahaga, karena sejelek-jelek puasa adalah yang hanya membatasi diri dari makan dan minum saja. Ada beberapa orang dari kalangan salaf yang mengatakan bahwa tingkat puasa paling rendah adalah hanya meninggalkan makan dan minum saja, tetapi masih melakukan banyak perbuatan maksiat. Mungkin ada pertanyaan, apakah maksiat bisa membatalkan puasa? Menurut Ibnu Rajab,
Meskipun puasa seseorang tetap sah, meski dia berbuat maksiat, namun kita tidak boleh merasa puas dengan itu. Amalan puasa kita tidak akan sempurna jika kita melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti makan, minum atau melakukan hubungan suami istri di waktu yang dilarang. Meskipun mayoritas ulama tidak memerintahkan untuk menggugurkan puasa dalam kasus ini, namun kita harus bekerja keras untuk menjauhi segala bentuk maksiat sehingga puasa kita benar-benar bermanfaat dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian kultum singkat yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.